Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Amanat Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, izinkan kami untuk menyampaikan kajian ataupun kultum menjelang berbuka puasa yang pada kesempatan kali ini kami mengambil tema kewajiban membayar fidyah, di mana besaran fidyah adalah senilai dengan porsi makanan yang biasa dimakan dalam sehari, umumnya sebanyak 1 mud oleh orang tidak berpuasa tersebut, dan sebaiknya dibayarkan pada hari di mana dia meninggalkan puasa tersebut. Ukuran yang sering digunakan di Indonesia untuk 1 mud adalah setara dengan 0,6 kg ataupun 3/4 liter beras untuk setiap utang 1 hari puasa. Di samping itu, besaran fidyah juga dapat digantikan menggunakan uang dengan nominal setara dan sesuai harga beras di daerahnya masing-masing. Berdasarkan SK Ketua Basnas nomor 10 tahun 2022 tentang zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta Raya dan sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai fidyah dalam bentuk uang sebesar 50.000 per hari per jiwa. Perihal fidyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam hal ini dijelaskan siapa yang benar-benar merasa berat menjalankan puasa, ia boleh menggantikannya dengan fidyah, walaupun ia tidak sakit dan tidak musafir. Termasuk orang-orang yang berat mengerjakan puasa itu ialah: yang pertama, orang tua yang tidak mampu berpuasa, bila ia tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Yang kedua, wanita hamil dan yang sedang menyusui. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bila wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui khawatir akan terganggu kesehatan janin dan bayinya, lalu mereka tidak puasa, maka wajib atas keduanya mengqadha puasa yang ditinggalkannya dan membayar fidyah. Bila mereka khawatir atas kesehatan diri mereka saja yang terganggu dan tidak khawatir atas kesehatan janin dan bayinya, atau mereka khawatir atas kesehatan dirinya dan janin ataupun bayinya, lalu mereka tidak puasa, maka wajib atas mereka diqadha puasa saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ibu hamil dan yang sedang menyusui dalam semua hal yang disebutkan di atas cukup mengqadha puasanya saja. Kemudian yang berikutnya, orang-orang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan akan sembuh, hanya diwajibkan membayar fidyah saja. Yang keempat, mengenai buruh dan petani yang penghidupannya hanya dari hasil kerja keras dan membanting tulang setiap hari. Dalam hal ini, ulama fikih mengemukakan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Hajar dan Imam Al-Azra'i telah memberi fatwa, sesungguhnya wajib bagi orang-orang pengetam padi dan sebagainya yang serupa dengan mereka berniat puasa di setiap malam Ramadan. Dan apabila pada siang harinya ia ternyata mengalami kesukaran dan penderitaan yang berat, maka ia
boleh berbuka puasa. Tapi kalau tidak demikian, ia tidak boleh berbuka puasa. Yang kedua, kalau seseorang yang mata pencariannya tergantung kepada suatu pekerjaan berat untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan hidup orang-orang yang harus dibiayai, di mana ia tidak tahan berpuasa, maka ia boleh berbuka pada waktu itu. Dengan arti ia harus berbuka sejak pagi. Akhir ayat 184 menjelaskan orang yang dengan rela hati mengerjakan kewajiban dengan membayar fidyah lebih dari ukurannya atau memberi makan lebih dari seorang miskin, maka perbuatan itu baik baginya. Demikian Bapak Ibu kultum yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua, manfaat dunia wal akhirah nantinya. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa dan amal-amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.